Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Dan perbincangan kami kali ini tentang menghadapi hidup tak bermakna. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, yang disebut dengan hidup tak bermakna itu apa, Pak Paul? Jadi pada dasarnya hidup itu menjadi tidak ada lagi daya tariknya, tidak ada lagi tujuannya. Benar-benar kita merasa semuanya itu sia-sia, kosong. Nah, inilah yang biasanya nantinya tuh ya dikaitkan dengan perasaan depresi, Pak Gunawan. Ya, nah kenapa seseorang itu kok bisa punya perasaan seperti itu, Pak Paul? Begini Pak Gunawan, memang buat kita yang nggak pernah mengalami depresi ya agak susah untuk kita mengertinya. Tapi buat kita yang pernah mengalami depresi, kita mungkin ya bisa sedikit mengerti kenapa kok orang bisa sampai depresi. Nah, belum lama ini kita akan dikejutkan dengan berita bahwa anak dari pendeta Rick Warren di Amerika Serikat, seorang pendeta yang dikenal dengan bukunya ya, The Purpose Driven Life. Nah, dia itu mengambil ya hidupnya sendiri ya, mengakhiri hidupnya di usia 27 tahun. Dan akhirnya ya diceritakan oleh ayahnya bahwa memang sejak kecil Matthew anaknya ini sudah bergumul dengan depresi. Nah, tapi dia bisa bertahan sampai usia 27. Namun di titik itu rupanya dia merasa hidupnya nggak ada lagi tujuan dan maknanya, sehingga akhirnya ya dia mengakhiri nyawanya sendiri. Jadi depresi kita harus akui adalah sebuah gangguan jiwa yang bukan saja real tapi juga berbahaya ya Pak Gunawan. Itu sebab penting bagi kita untuk memahaminya. Nah, memang ya biasanya hal pertama yang muncul dalam benak tatkala mendengar kata depresi adalah wajah seseorang yang muram, penampilan yang tak terpelihara, atau pandangan mata yang kosong. Namun sesungguhnya depresi tidak selalu berpenampakan sama ya. Dalam kisah pendeta Rick Warren itu, dalam suratnya dia menulis bahwa malam itu sebetulnya sebelum si Matthew anaknya itu mengakhiri hidup, dia sebetulnya sempat ya bersama-sama dengan ayah dan ibunya dan menikmati malam yang enak, yang indah, bersama-sama ngobrol-ngobrol. Tapi waktu dia pulang ke rumahnya sendiri, dia langsung mengakhiri hidupnya. Jadi sungguh-sungguh memang kita nggak bisa memastikan ya wajah depresi. Kita nggak bisa beranggapan orang yang depresi itu pastilah wajahnya seperti yang tadi saya sudah lukiskan ya. Ternyata enggak ya. Depresi tidak selalu berwajah muram dan penampilannya nggak selalu sembarangan. Jadi ya saya kira penting untuk kita memahami depresi itu sebagai sebuah perjalanan yang panjang, Pak Gunawan. Ya, yang lebih sering digunakan orang-orang mengatakan itu stres. Apa ada perbedaan yang hakiki atau enggak, Pak Paul, di sini? Jadi kata stres itu sendiri sebetulnya merujuk kepada tekanannya. Jadi kalau kita merasa tertekan, kita bilang kita ini stres. Tapi tekanannya itu sendiri kita sebut juga adalah stres. Nah, tekanan itu atau stres itu kalau menghimpit kita terlalu lama dan berat, nah itulah yang akhirnya tuh membuat kita mengalami depresi. Jadi depresi adalah sebuah perasaan tertindih oleh sebuah stres yang berat, yang berkepanjangan. Begitu. Ya, jadi depresi tidak tiba-tiba datang dalam diri seseorang gitu, Pak Paul? Betul, Pak Gunawan. Jadi saya ini mengibaratkan depresi itu seperti sebuah perjalanan ya, enggak tiba-tiba kita ini sampai ke sana, enggak ya. Jadi sama seperti perjalanan. Nah, sebelumnya kan kita harus ya melakukan banyak persiapan. Nah, sama depresi juga sebelum masuk dan menguasai diri kita sesungguhnya sudah ada tanda-tanda atau persiapan-persiapan yang muncul sehingga kita mesti ya mempelajari, mengetahui apa-apa saja supaya kita bisa juga mengantisipasi dan menolong orang lain yang mungkin mengalami depresi. Apa itu semacam gejala-gejala awal gitu, Pak? Betul sekali, Pak Gunawan. Ya, jadi ini adalah gejala-gejala awal yang biasanya sih kita nggak anggap itu
serius kita nganggap itu sebagai depresi. Namun ya kalau terus disusul dengan gejala-gejala lainnya, akhirnya sampai kita pada depresi. Ya, yang mula-mula nampak apa sebenarnya? Atau yang biasa dirasakan oleh seseorang itu Pak? Biasanya rasa frustrasi Pak Gunawan. Nah udah tentu ya kalau hanya sekali kita merasa frustrasi ya enggak mesti kita itu akan mengalami depresi. Tapi kalau sering ya kita mengalami frustrasi dalam hidup ini, kok hidup ini enggak berjalan sesuai dengan harapan, apa yang didambakan kok enggak kunjung datang, sebaliknya apa yang tidak diharapkan sudah datang dan terus datang, nggak berhenti-henti. Nah, akhirnya tuh frustrasi yang berkepanjangan itu biasanya nantinya memunculkan gejala-gejala lainnya atau tanda-tanda lainnya yang akhirnya bisa membawa kita kepada depresi. Frustrasi itu apakah sama dengan patah semangat atau kehilangan harapan atau apa gitu Pak Bos? Pada saat ini masih belum sejauh itu. Jadi frustrasi ini lebih kepada perasaan jengkel, perasaan marah, perasaan nggak puas. Kok bisa begini lagi? Kok begini lagi? Kok terjadi lagi? Jadi perasaan-perasaan yang sebetulnya campuran dari jengkel, ada juga marahnya dan perasaan nggak puas. Ya kok begini hidup ini? Jadi ya lebih kepada perasaan-perasaan itu dah. Nah, perasaan-perasaan itu kan muncul dari dalam dirinya sendiri, Pak Bos. Bukan atau disebabkan oleh faktor dari luar gitu, Pak Bos. Nah, udah tentu memang munculnya dari diri kita sendiri sebagai reaksi ya terhadap apa yang terjadi di luar diri kita. Jadi misalkan sebagai contoh ya, kita ini sudah mencoba bekerja sebaik-baiknya, di PHK. Udah sekali mungkin kita masih oke gitu. Kita kerja lagi, dapat di PHK lagi. Nah udah begitu kita susah mencari pekerjaan. Lamar sini, lamar sana, tolak sini, tolak sana. Akhirnya bisa frustrasi. Kenapa kok hidup seperti begini nih ya? Kok saya udah berusaha, kok masih aja diberhentikan. Dan sekarang malahan gak bisa-bisa mencari pekerjaan. Jadi itulah reaksi terhadap sesuatu yang terjadi di luar harapan kita. Dan kok rasanya ini berulang ya, nggak sekali aja gitu. Nah inilah perasaan frustrasi yang saya maksud. Nah tapi kalau orang itu mempunyai pengharapan yang sangat tinggi kan, misalnya saat di pekerjaan, dia mengharapkan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya, dan itu sulit dicapainya. Jadi bisa, memang betul Pak Gunawan tadi sudah katakan, memang ya bisa juga depresi itu muncul atau dalam hal ini masih dalam tahap frustrasi ya. Frustrasi itu muncul akibat ya kitanya sendirilah yang menetapkan standar yang gak realistik, tuntutan yang terlalu tinggi. Nah, orang yang memang terlalu menekankan kesempurnaan, ya nggak bisa nggak akan lebih rentan untuk bisa mengalami frustrasi, betul. Nah, kalau frustrasi ini berkelanjutan seperti Pak Pol tadi katakan, apa jadinya Pak Pol? Apabila terus berkelanjutan ya dan usaha kita menghadapinya atau menyelesaikannya kok nggak membuahkan hasil, pada akhirnya kita merasa letih Pak Gunawan. Rasanya capek sekali. Kita ini berusaha untuk hidup sehat lah ya. Setelah mulai merasa letih, kita mungkin olahraga, kita mencoba berekreasi, tapi keletihan terus menggantung itu. Rasanya nggak mampu kita itu membuat diri kita segar lagi seperti dulu. Jadi ibaratnya tuh kita seperti memikul beban yang berat, ya. Pada awalnya kita baru mulai merasa letih, mungkin misalnya di malam hari. Nah, namun dengan berjalannya waktu, makin hari makin cepat kita merasa letih. Singkat kata, makin hari makin panjang waktu letih dan makin singkat waktu bugar. Jadi benar-benar secara fisik kita merasakannya Pak Gunawan. Orang yang mulai mengalami depresi sebetulnya ini harus ya was-was nih. Kalau udah mulai rasanya letih terus. Coba mungkin hari ini aja kurang tidur kita berkata begitu ya. Tidur dah lebih banyak kan. Tetap aja letih. Besokannya kita mungkin berpikir saya perlu olahraga nih. Olahraga memang lebih segaran sedikit. Tapi nggak lama bertahan. Letih lagi gitu. Mungkin makanan saya nih harus dijaga. Kita coba makan yang lebih sehat atau apa. Tapi bawahnya letih lagi. Jadi benar-benar secara fisik kita merasakannya. Dan ini biasanya orang lari ke obat gitu Pak Bos. Karena dikira hanya fisiknya aja
yang kurang enak, kurang sehat gitu Pak Pol, lalu minum obat. Iya. Tetapi masalahnya sendiri kan sebenarnya bukan itu. Betul Pak Gunawan. Jadi orang biasanya pada saat-saat seperti ini nih nggak langsung mengaitkannya dengan beban emosional yang dialami ya. Jadi orang cenderung mengaitkannya dengan ya mungkin saya kurang istirahat lah, kecapean kerja lah atau apalah. Atau ya kita perlulah ke dokter supaya lebih sehat, kita perlu makan ini, makan itu. Tapi ya memang bisa aja ya. Memang ini adalah gangguan fisik, bisa juga. Tapi kalau memang sebetulnya ada masalah yang kita hadapi dan memang nggak bisa selesai, ya setelah kita frustrasi untuk waktu yang berkepanjangan, nggak ada. Akhirnya kita mulai merasa letih. Apapun yang kita lakukan untuk menyegarkan tubuh kita, rasanya itu nggak membuahkan hasil lagi Pak Gunawan. Jadi sebenarnya penting bagi seseorang itu untuk mengakui bahwa dia itu sedang frustrasi gitu Pak Pol. Iya, bahwa ini adalah masalah yang dia nggak bisa selesaikan. Jadi perlu dia berbagi cerita, ya, untuk bisa menumpahkan perasaannya. Nah itu penting. Mungkin masalahnya tetap nggak selesai, tapi kalau dia bisa tumpahkan perasaannya, itu menolong sekali. Ya, jadi keletihan yang ditimbulkan itu bukan keletihan karena pekerjaan secara fisik Pak Pol, tetapi Betul. karena frustrasinya itu. Dan Betul. ini, kalau ini tidak diakui ya memang sulit gitu, seseorang Betul. akan pulih gitu. Betul. Jadi waktu orang mengalami benar-benar depresi ya. Nah itu tuh yang menjadi salah satu cirinya Pak Gunawan, orang itu bawaannya letih terus tidur kan ya. Bawaannya mau tidur aja dah. Pikirannya kan habis tidur bisa seger. Enggak loh. Makin letih. Akhirnya juga frustrasi. Habis mau istirahat, mau supaya segar, nggak bisa. Habis bangun tidur, tetap aja capek gitu. Orang yang nggak mengerti akan berkata, dasar aja kamu malas gitu ya. Tapi kan kita misalkan mengenal orang itu dan kita tahu sebelumnya dia nggak begitu. Orang yang rajin, giat, bekerja atau apa. Kok sekarang bisa begitu? Nah kalau kita kenal dia dulu seperti apa, sekarang dia begini, nah seharusnya ya kita tahu ini bukannya dia males. Dia benar-benar nih sudah mulai nih sebetulnya menapak ke arah depresi. Tapi biasanya orang yang frustrasi ini agak sulit tidur gitu Pak Pol. Jadi walaupun badannya letih, tetapi dia sulit untuk tidur itu. Betul, jadi sebetulnya yang terjadi adalah salah satu simptomnya, orang ini memang secara fisik tidur, tapi secara mental dia nggak tidur Pak Gunawan. Maka waktu dia bangun tuh letih, karena frustrasinya itu besar ya, berat ya. Maka dia nggak bisa tidur dengan tenang gitu. Kan kita untuk bisa tidur bener-bener ya, kita mesti rileks gitu. Nah dia ini nggak bisa lagi, pikirannya itu tuh terus berkecamuk. Nah akhirnya makanya tidurnya itu nggak pernah benar-benar pulas, makanya besoknya capek. Dan kalau ini berlangsung minggu demi minggu, ya menumpuklah keletihannya itu. Nah apa yang terjadi ketika keletihan itu menumpuk gitu Pak Pol? Nah ini adalah salah satu perasaan reaksi yang bisa bersamaan dengan yang tadi sudah saya gambarkan ya, yaitu menguatnya perasaan reaktif. Yang saya maksud dengan perasaan reaktif di sini adalah perasaan yang timbul sebagai reaksi terhadap situasi yang dihadapi. Ya memang ini urutannya nomor 3, tapi sebetulnya ini bisa juga terjadi pada tahap yang pertama di frustrasi dan juga bisa terjadi di tahapan yang berikutnya yaitu keletihan ya. Jadi kalau kita merasa marah ya misalnya ya terhadap seseorang yang kok merugikan kita, nah perasaan marah ini nih akan terus menguat Pak Gunawan pada titik awal ini. Atau bila kita merasa pahit ya, kok ini orang bisa begini jahat sama kita, kok kehidupan kita bisa begini buruknya, kita pahit. Nah rasa pahit itu tuh makin menguat. Jika kita merasa sedih ya, kok ini bisa berbuat seperti ini kepada kita, kok kita bisa kehilangan ini dan itu. Nah perasaan sedih itu juga akan makin menguat. Atau bila kita merasa kecewa, maka rasa kecewa itu pun akan makin menguat. Jadi rasa frustasi nanti biasanya diikuti oleh keletihan, dan selama itu juga tuh perasaan reaktif itu juga akan menguat Pak Gunawan. Kita bisa sebetulnya itu mulai
mengenali nih bahwa ini nih rasanya nggak bener nih, ada yang nggak beres nih dalam hidup kita nih. Sebab ya misalnya kita bilang 10%, 20% dari hidup kita masih bisa lah normal, ketawa atau apa. Tapi sebetulnya 80% kalau orang nggak lihat dalam diri kita itu tuh yang ada adalah perasaan-perasaan tertentu itu. Kita kan kalau nggak ada apa-apa, boleh dikata kita ini perasaan kita kan campur-campur, banyak gitu ya, bervariasi. Nah, orang yang sebetulnya sedang menapak ke arah depresi, sebetulnya perasaannya itu tuh warnanya satu kebanyakan. Jadi kalau dia marah tuh marah, dia mungkin ekspresikan, tapi mungkin juga dia nggak ekspresikan. Kalau dia kecewa terus, makin mendalam, makin mendalam, makin mendalam. Kalau dia memang sedih, makin sedih terus, sedihnya itu tuh nggak bisa keluar-keluar tuh, terus menggenangi perasaannya. Jadi, nah ini yang saya sebut dengan perasaan reaktif, yang biasanya akan terus menguat. Nah, perasaan reaktif itu timbul, Pak Pol ya, karena peristiwa yang tidak mengenakkan itu terulang atau karena dia memikirkan sendiri gitu, Pak Pol? Sebetulnya nggak harus terulang, Pak Gunawan. Kalau sampai terulang, memang akan lebih buruk lagi reaksinya ya. Jadi nggak usah terulang pun, itu akan terus membayang-bayangi dia. Sebetulnya di tahap-tahap ini nih, orang yang bersangkutan nggak mau tuh mempunyai perasaan seperti ini terus-menerus. Dia juga sadar ini nih nggak enak. Jadi dia mau lepas juga. Tapi sungguh-sungguh memang nggak bisa. Datang lagi. Waktu banyak orang lagi ada kegiatan, mungkin dia bisa lupakan. Tapi kalau nggak ada siapa-siapa, nggak ada kegiatan, itu perasaan muncul kembali, menguat sekali. Jadi biasanya orang yang memang akhirnya mengalami depresi, di awal-awalnya itu tuh ada satu perasaan tertentu yang akan menguasai dirinya. Itu apa karena dia terus berpikir tentang hal itu yang tidak dia sukai itu, Pak Pol? Nggak bisa nggak, iya Pak Gunawan. Memang ini nggak selalu dia sendiri yang mau memikirkannya. Jadi seringnya itu perasaan muncul akibat pikirannya memang yang mengingat. Tapi pikirannya itu tuh nggak disuruh pun maunya larinya ke situ aja ya, maunya mengingat aja. Iya. Selanjutnya apa, Pak Pol, kalau sudah timbul perasaan reaktif seperti ini? Nah, oleh karena kan kita ini nggak bisa ya hidup terus-menerus dalam perasaan marah lah, pahit, sedih, atau kecewa. Nah, akhirnya kita tuh terpaksa memisahkan diri dari perasaan itu. Jadi akhirnya kita nggak kuat lagi, kita nggak enak merasa begini terus-menerus. Kita mau bebas, kita mau pisahkan diri kita dari perasaan itu. Nah, kita berusahalah nggak mau merasakan itu. Sekuat-kuatnya kita berusaha. Nah, masalahnya adalah suatu kita sedang berusaha memisahkan diri dari perasaan itu, kita pun sebetulnya itu makin terpisah dari perasaan-perasaan lainnya. Jadi kerannya perasaan itu satu, kalau saya boleh gunakan istilah keran. Nah, jadi kalau kita mau matikan kesedihan kita, keran perasaan kita harus kita matikan. Masalahnya adalah begitu kita matikan keran perasaan kita, yang terputus itu bukan hanya perasaan sedih. Semua perasaan pun akhirnya juga mulai berhenti. Nah, itu sebabnya pada akhirnya kita seperti kehilangan perasaan apapun itu. Seperti makan tanpa rasa, begitulah kita menjalani hidup. Semua serba hambar. Semua tidak lagi memiliki daya tarik. Nah, sebetulnya masalah bukan terletak pada apa yang di luar diri, melainkan pada apa yang ada dalam diri kita. Yaitu kita tidak lagi mempunyai ketertarikan atau semangat terhadap hidup. Itu sebabnya sekarang semua menjadi hambar. Nah, sampai ke tahap itu, tapi orang itu masih belum disebutkan depresi gitu, Pak Pol. Nah, sebetulnya kalau udah sampai ke tahap ini, Pak Gunawan, dia sudah mendekati sekali ya. Dia sudah mendekati sekali. Kalau udah merasa hambar, perasaan-perasaan itu tuh nggak lagi dia bisa rasakan. Senang ya nggak terlalu rasa senang. Kecewa nggak terlalu rasa kecewa. Sedih nggak terlalu rasa sedih. Jadi mulai tuh kayaknya tuh rata semuanya. Dan biasanya tuh kalau ini berlangsung untuk waktu yang lama, kelihatan pada wajahnya Pak Gunawan. Di awal-awalnya nggak kelihatan ya, hanya di dalamnya aja ya yang terjadi kehambaran itu. Tapi lama-kelamaan kalau benar-benar akhirnya terus sampai ke tahap depresi, sebetulnya penampakan wajah pun terlihat. Yaitu apa? Datar, Pak Gunawan. Orang yang memang akhirnya terkena depresi yang berat, penampakan wajahnya itu tuh seperti
mati, nggak ada ekspresi, nggak ada tuh emosi sama sekali. Jadi seperti datar sekali. Nah ini nih, sebetulnya nih awalnya adalah dari upaya memisahkan diri dari perasaan yang akhirnya membuat dia sungguh-sungguh terpisah dari semua perasaan. Ya, kalau dia sudah terpisah dari perasaannya Pak Pol ya, orang kan juga mau mendekati dia juga kurang nyaman dan dia pun tidak akan berusaha untuk mendekati dia gitu Pak Pol. Jadi apa yang terjadi Pak Pol? Betul Pak Gunawan. Memang ya awal-awalnya kan orang biasanya berusaha lah ya untuk menarik dia keluar, mengajak dia pergi lah apalah. Tapi kalau melihat dia kok rasanya kok nggak enak gitu, perasaan juga nggak enak. Apalagi misalnya perasaan yang mendominasinya perasaan marah. Jadi dia bawaannya marah aja. Ya nggak bisa enggak, dia akan membuat orang menjauh darinya. Namun bukan hanya orang bisa menjauh darinya, dia pun juga bisa menjauh dari orang. Jadi akhirnya setelah memisahkan diri dari perasaan, dia mulai memisahkan diri dari orang di sekitarnya. Sebetulnya ini dilakukan dengan gak sengaja ya. Jadi karena beban yang dipikul begitu berat sehingga akhirnya dia sungguh-sungguh tuh tidak ada lagi energi untuk bertemu apalagi bercengkrama dengan orang. Singkat kata, orang ini memisahkan diri bukan karena dia menolak uluran tangan orang, bukan. Dia memisahkan diri dan tidak mau bertemu dengan orang karena bertemu dengan orang menjadi terlalu meletihkan. Ini memang sedikit kayaknya aneh ya, kok bicara sama orang kok meletihkan. Bukankah justru seharusnya menyenangkan? Nah, bagi orang yang memang sedang menapak ke arah depresi, benar-benar itu tuh bertemu orang, bicara, ngobrol sama orang, memikirkan topik yang harus dibicarakan apa, itu buat dia tuh terlalu capek. Jadi benar-benar dia nggak tahan. Makanya daripada dia kecapean, ketemu orang, udah dah mendingan nggak usah lagi bertemu orang. Begitu. Mungkin itu terkait dengan perasaannya yang sudah datar itu tadi. Jadi dia merasa tidak perlu lagi bicara dengan orang. Toh tidak ada gunanya gitu. Karena kan bicara ini menggugah perasaan seseorang gitu Pak Pol. Bisa ya. Jadi memang dia ingin memisahkan diri dari perasaan, maka mendingan nggak usah ngomong lah sama orang. Sebab ngomong sama orang nanti perasaan-perasaannya tergugah kembali. Jadi ya udah dah, diam aja dah. Mungkin juga tadi yang Pak Gunawan sudah katakan, dia merasa ya percuma ngomong sama orang, nggak ada jalan keluarnya kok. Saya tetap harus hidup dengan semua ini. Ya buat apa ngomong sama orang? Dan tadi yang sudah disebut juga keletihan ya. Akhirnya karena kondisinya letih, benar-benar tuh membuat dia tuh males ngomong dengan orang lain. Nah, kalau sudah sampai ke tahap itu Pak Pol, apakah masih ada tahapan lain yang lebih parah gitu? Yang terakhir adalah akhirnya orang ini akan merasa putus asa. Dia nggak lagi melihat adanya harapan bahwa situasinya akan berubah. Dia tidak lagi melihat hidup layak untuk diperjuangkan. Sebab baginya hidup tidak lagi bermakna. Sehingga di titik ini hidup menjadi begitu mirip dengan kematian. Seakan-akan hidup dan kematian tidak lagi berbeda. Kenapa kok bisa begitu? Sebab pada titik ini, kendati orang itu masih hidup, dia merasa sesungguhnya dia telah mati. Karena memang benar-benar hampir nggak ada bedanya lagi. Itu sebab di titik ini, godaan mengakhiri hidup menjadi begitu kuat. Dan sudah tentu pada tahap ini, dia benar-benar sudah jatuh ke dalam depresi yang berat. Nah biasanya hal itu diungkapkan atau tidak gitu Pak Pol? Karena ada orang yang seringkali mengatakan, wah saya lebih baik mati daripada hidup seperti ini gitu. Tetapi ya gitu aja, dia cuma ngomong-ngomong gitu terus. Jadi memang ada orang-orang yang akan bertahan terus karena mungkin ada faktor-faktor lain dalam hidupnya. Mungkin juga ya dukungan dari lingkungannya. Sehingga dia masih bisa bertahan dah. Kendati sebetulnya tuh waktu dia berkata, ya mending aku mati saja. Itu sungguh-sungguh mencerminkan isi hatinya Pak Gunawan. Sebab bagi dia tuh hidup dan mati sudah hampir nggak ada bedanya lagi. Ya tetapi karena terlalu sering hal itu diungkapkan, orang-orang di sekelilingnya itu menganggap ini cuma ngomong aja gitu Pak. Ternyata betul-betul dia bunuh diri gitu Pak Bos. Iya. Ya, jadi ya kita mesti ya lebih berhati-hati ya dengan komentar-komentar seperti itu yang kita dengar dari orang. Sebab bisa jadi itu memang mencerminkan isi hatinya ya. Nah, jadi sebenarnya orang-orang seperti ini itu butuh pendekatan atau enggak butuh sama sekali pendekatan? Butuh Pak Gunawan ya, sangat-sangat butuh. Meskipun dia sendiri kayaknya kok nggak membutuhkan, menutup pintu, malas bicara.
tapi dia sungguh-sungguh dalam posisi membutuhkan sekali pertolongan. Tetapi kalau dia menutup diri seperti itu kan sulit kita masuk untuk bicara dengan dia, Pak. Betul. Jadi memang pada titik ini yang diperlukan adalah kesabaran untuk mendampingi. Mungkin kita nggak bisa banyak bicara dengan dia, tapi kita perlu datang lagi ke rumahnya, mengajaknya bicara. Kesetiaan seperti itu tuh yang perlu dilihatnya, sehingga dia tahu bahwa ada orang yang sungguh-sungguh peduli dengan dia. Iya. Pak Paul, apakah ada contoh yang dicatat di dalam Alkitab tentang ini, Pak? Tentang depresi ini? Di Mazmur 62, Pak Gunawan, ya, kita bisa membaca Daud itu berteriak minta tolong karena dia memang dalam keadaan yang susah, ya. Tapi kita juga melihat di Mazmur 62 itu dia sekaligus memproklamasikan iman yang teguh pada Allah. Ya, dimulai dengan perkataan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dan diakhiri dengan pasal itu, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Kita tahu Mazmur 62 bukanlah satu-satunya Mazmur Daud meminta tolong. Ada begitu banyak teriakan Daud lewat Mazmur. Teriakan yang menandakan kesesakan dan keletihannya. Ya, kadang kita pun mesti datang dan meminta pertolongan Tuhan berkali-kali, Pak Gunawan. Walaupun kita tahu Tuhan pasti menolong. Namun tetap kita ragu kembali sewaktu menghadapi tekanan hidup. Jadi akhirnya setiap kali kita memohon, seakan-akan kita harus mengulang kembali pelajaran beriman dari awal. Tapi nggak apa-apa. Teruslah memohon, namun jangan lupa akan kuasa dan kasih Tuhan. Ia berkuasa dan Ia mengasihi. Dua ini nih menjadi pegangan kita. Jadi sebenarnya orang yang depresi itu masih punya setitik harapan gitu, Pak, yaitu kepada Tuhan. Sebetulnya terakhirnya memang adalah Tuhan yang diharapkannya untuk menolongnya. Biasanya itu adalah benteng terakhir orang yang mengalami depresi, Pak Gunawan. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam